Kenaikan tarif pajak hiburan ini masih terus dikeluhkan khususnya dari kalangan pelaku usaha jasa. Apa yang melatar belakangi kenaikan tarif? Kami akan bahas sore hari ini bersama Lydia Kurniawati Kristiana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan. Selamat sore Bu Lydia. Selamat sore Mbak Tiffany. Terima kasih sudah bergabung diskusi di CNN Indonesia Connected, Bu Lydia. Bu Lydia, tarif pajak itu khususnya pajak hiburan, kita sedang berbicara pajak hiburan, memang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Namun di Undang-Undang HKPD, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu PBJT ya untuk jasa hiburan menjadi 40, kisaran 40 sampai dengan 75%. Apa sebenarnya Bu yang melatar belakangi pertimbangan kenaikan tarif ini dan kenapa harus dinaikkan untuk 5 jasa hiburan ini? Ya, terima kasih Mbak Tiffany, seluruh pemirsa CNN bahwa kami perubahan tarif ini gitu ya terkait PBJT jasa kesenian dan hiburan itu dimuat dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 atau yang kita kenal dengan Undang-Undang HKPD. Sebetulnya terkait pajak hiburan tertentu yang tadi disampaikan untuk diskotik, karaoke, klub malam, bar, mandi uap, spa itu bukan jenis pajak yang baru muncul, tetapi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Undang-Undang 28 tahun 2009 itu juga sudah menyebutkan bahwa jenis hiburan ini merupakan jenis hiburan yang dikenakan yang disebut dengan hiburan khusus dan dikenakan tarif sampai dengan 75%. Nah, mungkin yang perlu ketahui oleh seluruh pemirsa CNN bahwa jenis kesenian dan hiburan itu tidak hanya diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap spa. Itu hanya bagian gitu ya. Sedangkan untuk jenis hiburan lain yang lebih kepada tontonan film, untuk kontes kecantikan, untuk yang lebih kepada masyarakat termasuk panti pijat dan refleksi, itu yang semula tarifnya ditetapkan sampai dengan 35%, dengan Undang-Undang HKPD ini justru malah diturunkan sampai dengan 10%. Dengan semakin mengurangi spesifikasi dari jasa hiburan tertentu tadi. Kenapa perlu diatur gitu ya? Tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama tentu ini merupakan satu penyediaan jasa karena tertentu dengan mempertimbangkan rasa keadilan dalam rangka pengendalian juga yang mengkonsumsi jasa ini tentu adalah masyarakat tertentu. Maka dipandang perlu untuk menetapkan tarif batas bawah. Kenapa? Ya, untuk mencegah terjadinya penetapan tarif atau persaingan yang tidak sehat dengan berlomba-lomba menetapkan tarif pada batas bawah dan pada batas yang paling bawah jika tidak diatur batas bawahnya. Nah, kembali kepada PBJT jasa kesenian dan hiburan, khususnya hiburan khusus ini adalah pajak daerah. Konteks dari Undang-Undang HKPD ini adalah menguatkan kemandirian daerah melalui potensi-potensi pendapatan asli daerah. Begitu Mbak Tiffany. Oke, kalau tadi Bu Lydia sampaikan, ini salah satunya indikatornya untuk mencegah persaingan tidak sehat. Nah, apakah memang ada indikator Bu sebelumnya sudah ada masukan gitu dari para pelaku usaha jasa di daerah-daerah yang katakan punya pasar atau punya market terhadap 5 jenis hiburan ini gitu? Karena mereka kebanyakan juga teriak kenapa ini harus dinaikkan gitu pajak hiburannya. Maka jika kita melihat penerapan tarif ini pada undang-undang sebelumnya, ya Undang-Undang 28 tahun 2009, itu sebetulnya sudah ada 177 Pemda yang menerapkan tarif itu di range 40 sampai 75%. Oke. Ya, sementara daerah yang lain lebih rendah dari itu untuk jasa hiburan tertentu. Nah, tentu perlu diatur dalam konteks tertentu tadi atau khusus tadi, Mbak Stephanie. Oke, kalau tadi Bu Lydia sebenarnya sudah sampaikan, sebelumnya lebih dari 100, berapa tadi Bu jumlah pastinya, berapa Pemda tadi?
177 Pemda, Mbak Tiffany. Oke, 177 Pemda gitu. Artinya sebenarnya harusnya sudah bukan terbiasa, tapi sudah apa ya, bagi para pelaku usaha jasa ini terhadap kenaikan tarif ini harusnya tidak terlalu mengagetkan gitu. Tapi mengapa sekarang para pelaku usaha jasa ini merespon justru terkesannya sangat kaget gitu dengan kenaikan tarif ini, sangat besar dan berdampak panjang terhadap usaha mereka. Perbedaannya dengan penerapan undang-undang yang sebelumnya itu kan tidak dikenakan tidak diatur batas bawahnya ya, Mbak Tiffany, sehingga memberi memberi keleluasaan para pelaku usaha untuk kalau sampai dengan 75% itu berarti bisa 10, bisa 25 dan seterusnya. Dan tentu dalam konteks kita untuk rasa keadilan tadi, pajak terkait dengan barang jasa tertentu yang merupakan pajak dalam konteks konsumsi, beberapa itu sudah kita seragamkan menjadi sampai dengan 10%. Dan untuk pajak jasa hiburan tertentu memang kita tetapkan kekhususannya dengan menetapkan tarif batas bawah. Penetapan tarif batas bawah ini karena ini undang-undang tentu sudah melalui proses pembahasan dari pemerintah dan juga legislatif dan menimbang memutuskan kondisi pada pada saat penerapan Undang-Undang 28. Seperti itu, Mbak. Harusnya sih memang nggak kaget gitu ya, karena beberapa daerah sudah mengimplementasikan ini. Saya contohkan DKI, kalau yang tadi jasa hiburan khusus itu 25%, sedangkan yang panti pijat 35% ya, Mbak Tiffany ya. Oke. Dengan undang-undang ini itu justru yang panti pijat itu tidak boleh 35%, maksimal hanya boleh sampai dengan 10%. Oke. Begitu, Mbak. Pertanyaannya juga Bu dari kalangan masyarakat dan juga pengusaha ya, pelaku usaha jasa, apakah kenaikan dari pajak hiburan daerah ini bisa saja nanti ke depannya akan dinaikkan atau berlangsung secara sporadis gitu? Tak menentu ntar tiba-tiba naik atau bagaimana? Sesuai dengan amanah undang-undang dan juga peraturan pemerintah turunannya, dalam menetapkan tarif itu ditetapkan dengan perda, Mbak Tiffany. Oke. Jadi tidak tiba-tiba, dan perda itu pun di masing-masing kabupaten kota itu harus dibahas dengan legislatif atau DPRD-nya. Jadi tidak mungkin kemudian secara tiba-tiba diubah lagi gitu ya. Nah, kalaupun terjadi situasi tertentu, maka Undang-Undang AKPD memberikan ruang di pasal 101 dengan memberikan insentif fiskal jika ada kondisi tertentu. Bahkan di dalam Undang-Undang AKPD terkait pasal 101 itu kondisi tertentu di situ disebut juga jika terjadi satu bencana alam di suatu daerah. Oke. Artinya bisa dilakukan, tetapi harus mempertimbangkan reason apa yang menyebabkan tarif itu berubah. Karena kan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatannya juga nanti akan dilakukan audit ya, Mbak Tiffany. Iya. Tentu justifikasi itu perlu kuat untuk terkait dengan tarif. Oke, untuk case kenaikan pajak hiburan yang sekarang, Bu Lydia, ini kan banyak yang merasa keberatan ya. Artinya untuk saat ini dalam berhadapan dengan kenaikan pajak hiburan ini, apakah pelaku usaha jasa bisa mengajukan insentif fiskal gitu misalnya untuk keberlangsungan usahanya? Sangat bisa karena Undang-Undang HKPD ini betul-betul memberikan ruang pada kepala daerah karena tujuannya adalah kemandirian daerah. Kepala daerah yang paling tahu situasi sosial ekonomi di daerahnya. Maka pemberian insentif itu bisa dilakukan secara parsial sesuai dengan pengajuan wajib pajaknya, bahkan bisa diberikan secara massal oleh kepala daerahnya, tentu dengan mempertimbangkan sektor apa nih yang memang perlu untuk insentif fiskal untuk diberikan secara massal. Dan itu sangat memungkinkan sekali, Mbak Tiffany. Oke, baik. Bu Lydia, terakhir, selain juga pajak hiburan, ini PBB di DKI Jakarta salah satunya naik ini kan juga ya Bu ya. Ini ada pajak hiburan naik, PBB pun juga naik. Nah, apa sih sebenarnya ada apa gitu dengan kenaikan pajak ini, tarif pajak ini? Kalau untuk yang PBB itu justru di pengaturannya itu tarifnya menurun. Tapi ada range untuk
mengalih sorry, mengupdate objek pajaknya gitu ya, memperbaiki nilai NJOP-nya, mendekati nilai NJOP yang sesungguhnya, namun tarifnya diturunkan. Jadi mungkin ini perlu juga sosialisasi secara masif ya terkait implementasi pajak daerah dan retribusi daerah yang memang efektif diterapkan di 5 Januari 2024. Nah, terkait perubahan-perubahan ini jadi agak kurang tepat kalau dibilang PBB-nya dinaikkan, nggak juga begitu gitu. Mungkin ini yang belum dipahami oleh masyarakat ya Mbak Tiffany secara umum, dan kami siap dari Kementerian Keuangan dan juga dengan pemerintah daerah terkait untuk menjelaskan secara baik kepada masyarakat. Oke, mudah-mudahan sosialisasinya bisa sampai ke masyarakat sehingga tidak ada mispersepsi, tidak ada kesalahpahaman ya. Ini semua bisa diluruskan ya. Terima kasih Bu Lydia Kristiana sudah bergabung dengan Sama, terima CNN kasih. Indonesia Connected sore hari ini. Selamat sore.